a'limuki kalimatin taqulihinna indal qarbi. Wahai Aisyah, hendakkah kamu ku ajari beberapa kalimat yang kamu baca itu akan menghilangkan daripada duka cita kamu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bacaannya inilah, bacaannya bila kita duka cita perkara apa juga pun, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, la usyriku bihi syai'a, selamanya aku tidak pernah syirik dengan Allah sedikit juga pun. Nah, itu yang dibaca di saat kita ada duka cita di dalam hati kita. Dan setengah daripadanya lagi, jangan sekali-kali engkau tamak kepada harta mereka dan kemegahan mereka itu dan pertolongan mereka itu. Tamak tuh selalu berkeinginan. Kita itu kenapa berkeinginan, selalu berkeinginan? Dikarenakan kita itu masih memandang sesuatu yang kita inginkan itu masih bisa memberikan manfaat dan menjauhkan daripada mudarat, itu aja. Kalau seandainya itu orang tuh memandang hakikat daripada la ilaha illallah yang menurut Ibnu Abbas adalah tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat terkecuali Allah, niscaya orang itu tidak tamak dengan dunia. Orang itu jadi tamak dengan dunia dia karena tidak paham dengan makna la ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat terkecuali Allah. Itu pegangan hati kita. Lalu bila sudah pegangan hati kita, lalu kita tidak banyak keinginan. Bila tidak banyak keinginan berarti tidak membuat diri kita ini banyak beban. Seseorang yang tidak banyak beban berarti orang itu merdeka. Jangan dikira sifat merdeka kita, sifat yang berlepas daripada keinginan dunia tadi itu dikatakan sebagai angan-angan semata. Itu termasuk daripada amaliyah kebatinan yang paling tinggi. Jadi menurut Imam Al-Husain Al-Mansur, kata beliau, wadzalika maqamul anbiya. Orang yang merdeka di dalam dunia ini tidak ada beban hidupnya, itu maqamul anbiya, itu termasuk daripada maqam kenabian. Jadi nabi-nabi dahulu itu tidak ada beban. Wassiddiqin, wali-wali Allah Ta'ala, yakni yasiru mahmulan la yulhiku biqalbihi musyaqqatan. Jadilah di dalam hatinya itu tidak menemui yang namanya musyaqqatan, sesuatu yang sulit. Wa in kana mutahayyilian biha syar'an, sekalipun di dalam syariat itu selalu menuntut kita untuk melaksanakannya. Kita inilah merdeka. Ternyata merdeka itu dalam istilah, dalam kalimatnya saja. Ternyata semakin kita merdeka, semakin banyak bebannya, yaitu banyak beban hutang. Itu namanya bukan merdeka, Pak. Sekalipun sudah 17 Agustus berapa puluh tahun kita berapa puluh tahun sudah merdeka, tahun 1945. Ternyata itu cuma sekedar yang namanya kata-kata, belum terlaksana secara sebenarnya. Kenapa? Dikarenakan kita ini banyak bebannya lagi, ya diantaranya semakin banyak beban hutang negara. Nah, itu belum merdeka lagi, kita ini belum merdeka. Sekalipun secara zahirnya adalah merdeka, karena semakin yang namanya orang merdeka itu terlepas daripada beban. Jadi Ibrahim bin Adham ini salah satu
murid kalau tidak silap, ini salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah kalau tidak khilaf inilah, dan termasuk wali Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim bin Adham. Ini beliau mengatakan arti daripada al-hurru, orang merdeka. Innal hurral karima yakhruju minad dunya qabla ay yakhruju minha. Orang merdeka yang mulia itu dia sudah keluar daripada dunia sebelum dia meninggalkan dunia. Itulah istilah dalam ilmu tasawuf, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Orang yang merasakan sakit di dalam sakaratul maut itu dikarenakan dia masih hidup. Coba orang itu sudah mati, sakitlah di dalam menghadapi yang namanya kematian, tidak sakit lagi karena dia sudah mati. Jadi yang membuat sakit itu adalah karena kita merasa hidup. Coba kita betul-betul merasa mati. Pernah enggak ada orang yang pernah menggali kenapa di saat kita kecelakaan? Nah inilah. Nah, ini Allah Ta'ala luar biasa apa yang memberikan hikmah. Kenapa setiap kita terjadi kecelakaan, inilah misalnya lah pakai sepeda jatuh atau kepleset atau apa juga pun yang musibah tadi menyakiti anggota tubuh kita. Pernah enggak kita terpikir di saat itu kita seperti hilang rasa, ya kah? Kita kepleset, itu ada beberapa detik kita dihilangkan Allah Ta'ala rasa. Nah, habis terjatuh luka di dalam saat kita sadar baru terasa sakit. Padahal awalnya di saat kita inilah terluka, sobek di sini, patah di sini, tidak merasakan sakit. Cuma beberapa menit setelah itu, setelah kita sadar, aduh, baru kerasaan sakit. Itu Allah Ta'ala mengajari kepada kita selama masih ada akuan merasa hidup, maka selama itu pula akan yang namanya merasakan yang namanya kesakitan pada waktu sakaratul maut. Itu Allah Ta'ala mencontohkan dah. Makanya di saat Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, di saat kita mendapatkan suatu musibah inilah yang membuat patah tangan, patah kaki atau luka yang besar di anggota tubuh kita, pada waktu terjadi Allah Ta'ala menarik Allah Ta'ala menarik sifat hidup kita yang dipinjamkan Allah Ta'ala kepada kita. Nah, belah di sini, patah di sini, tidak terasa sakit lama, sekitar 2 menit. Setelah kita ini merasa diri kita ini hidup, sadar, melihat, baru terasa sakit. Nah, itulah percontohan Allah Ta'ala. Innal hurral karima yakhruju minad dunya qabla yakhruju minha. Ini seorang wali Allah Ta'ala yang besar di zaman ulama salaf. Orang yang merdeka yang mulia, dia sudah keluar daripada dunia sebelum dia keluar daripada dunia, artinya kematiannya. Jadi orang yang seperti inilah yang mutu qabla an tamut, mati sebelum merasakan yang namanya kematian. Mereka itu tidak ada lagi beban, sudah tidak ada lagi beban dunia. Selama masih ada beban, berarti masih ada kita merasa diri kita hidup, padahal kita ini hidup dipinjami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit memang, sakaratul maut sakit memang selama masih hidup. Coba kalau mati, orang itu sudah mati, kata Imam Ibrahim bin Adham, sakitlah? Tidak sakit lagi. Sama halnya begini palah, seseorang itu akan duka cita itu tergantung daripada sesuatu yang merasa dimilikinya. Kita inilah, aku ini banyak betul ya duka citaku, banyak betul sakit hatiku. Itu tergantung daripada kelalaian kita terhadap sesuatu yang kita miliki. Kita merasa memiliki 1 juta itu betul-betul milik kita, lalu kehilangan, kita telah sakit hatinya luar biasa.
Kita memiliki uang 10 juta tapi tidak merasa itu milik kita. Di saat hilang 10 juta tadi tidak ada beban. Kenapa? Karena tidak memiliki. Sekecil apa pun yang di dalam dunia ini kita merasa memiliki, lah seitu pula duka cita yang akan kita terima. Jadi kita ini bisa mengukur nih lah, aku ini masih berpegang dengan dunia kah, tidakkah? Tergantung daripada hati kita. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yuhibbu ayya'lama manzilatahu indallahi ta'ala falyanzur kaifa manzilatallahi ta'ala indahu." Barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Nah, kita ini hendak tahu nih lah, kedudukan kita ini tinggi apa tidak di sisi Allah Ta'ala. Caranya bagaimana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyanzur kaifa manzilatallahi ta'ala indahu. Pandanglah, tiliklah di dalam hatinya, kata Rasulullah, bagaimana kedudukan Allah Ta'ala di dalam hatinya. Bila di dalam hati kita ini banyak berpegang kepada dunia, bukti kita berpegang kepada dunia. Bila ada sesuatu yang hilang daripada kepemilikan kita, kita banyak sakit hati, berarti banyak dunia daripada Allah Ta'ala dalam hati kita. Berarti segitu pula kedudukan kita di sisi Allah. Di mana kita menempatkan Allah Ta'ala di dalam diri kita, segitu pula Allah Ta'ala menempatkan kita di sisi Allah Ta'ala. Fa innallaha ta'ala yunzilul abda haitsu anzalahu min nafsihi. Allah Ta'ala menempatkan seorang hamba itu derajatnya tinggikah, tidak tinggikah, haitsu anzalahu min nafsihi, sebagaimana bandingan dia seorang hamba tadi menempatkan Allah Ta'ala di dalam hatinya. Perbandingannya nih lagi nih lah, perbandingannya lagi nih lah. Ini perkara hati nih, perkara hati. Perbandingannya lagi begini. Bagaimana kita bisa mengetahui kedudukan kita di sisi Allah? Tergantung daripada kita menempatkan Allah Ta'ala di dalam hati kita. Bagaimana cara mengetahui kedudukan hati kita ini menempatkan Allah dengan dunia? Bagaimana cara mengetahuinya? Apabila kita itu banyak tenang hati, tidak banyak keluh kesah. Itu aja. Bila banyak keluh kesah, itu berarti masih kita ini merasa kehilangan sesuatu yang kita kehendaki dalam dunia. Lalu keluh kesah, berarti kita banyak memegang dunia. Bila banyak memegang dunia, maka di dalam hati kita pun banyak memegang dunia. Lalu apabila banyak memegang dunia, Allah Ta'ala tadi tidak kita letakkan dalam hati kita, maka segitu pula lah letaknya kita di sisi Allah. Bukan dengan sebab ibadah. Dikiranya sholat 5 waktu, sholat tahajud tidak pernah lepas, mengaji banyak lah, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW banyak. Dikiranya kedudukannya di sisi Allah Ta'ala sebagai apa, dipandang daripada ibadahnya. Bukan itu. Karena banyaknya orang yang mengaku ahli sunnah, kami mengikuti ulama salaf, ternyata mereka yang seperti itu, apabila ada kesalahan orang beriman, dibid'ahkannya, dikafirkannya. Kan aneh nih lah, aneh. Tidak ada tenggang rasa, istilahnya tenggang rasa. Makanya yang kita khawatirkan, barang siapa yang mengatakan orang Islam itu syirik sedangkan tidak ada buktinya, kata Rasulullah, maka kesyirikan tadi itu kembali kepada orang yang mengatakan tadi. Kalau kurang dalil tidak boleh mengatakan orang syirik. Kalau kurang dalil jangan mengatakan orang bid'ah. Siapa tahu lagi banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Makanya kalau orang-orang aswaja itu tidak pernah mencela orang yang di luar daripada aswaja itu syirik, bid'ah. Tidak pernah. Kalau orang-orang aswaja nih lah, di dalam ceramah-ceramahnya itu tidak pernah yang seperti itu.
Karena khawatirnya di saat kita mengatakan syirik atau bid'ah tidak ada bukti kata Rasulullah, maka syirik atau bid'ah tadi kembali kepada orang yang mengatakannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi terkadang ada syirik itu bukan dengan sebab kita menyembah selain daripada Allah, cuma dengan sebab perkataan pun membuat kita itu syirik kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, mati dalam keadaan syirik. Jadi kata-kata yang seperti itu tidak patut sebenarnya lah. Ada kata-kata yang kasar inilah itu patut diucapkan untuk pengajaran, bukan menghinakan. Ingatlah, ilmu itu untuk pengajaran, bukan untuk menghinakan, memponis seseorang, tidak bisa. Makanya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita perpegangi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla uallimuka khaslatin." Hendakkah kamu, kata Rasulullah, ku ajari perkara-perkara yang perkara itu selalu memberikan manfaat kepada orang beriman. Yang pertama kata Rasulullah, alaika bil ilmi, selalu kamu menuntut ilmu. Fa innal ilma khalilul mu'min, karena bahwasanya ilmu itu adalah kekasihnya orang beriman. Yang namanya kekasih itu kan selalu menyertai diri kita. Bila kita hendak tidur, orang berilmu akan membaca doa ini, berarti ilmu itu kekasihnya. Hendak kita masuk kamar mandi, yang namanya kekasih kita adalah sampai ke kamar mandi pun ikut juga, yaitu ilmu. Kita kemana juga pun pasti ada tuntutan ilmu di sana. Itulah yang namanya ilmu, itu adalah kekasih orang beriman. Selama orang itu malas menuntut ilmu agama, berarti orang itu hendak hidup di dalam dunia ini sendirian, tidak perlu kekasih. Nah, sedangkan ilmu ini kata Imam Ghazali al-ahwal, yang bisa merubah keadaan. Maka bila orang itu tidak ada perubahan, berarti ilmunya itu tidak masuk ke dalam hatinya atau ke dalam dadanya. Satu, ilmu itu adalah kekasihnya orang beriman. Wal hilmu waziruhu, bersifat lemah lembut itu kata Rasulullah adalah wazirnya, menteri-menterinya. Bukti seseorang raja itu memiliki kekuasaan yang luar biasa lah apabila banyak anak buahnya. Nah, sama halnya semakin banyak orang itu bersifat lemah lembut, semakin banyak itu pertanda seseorang beriman itu memiliki ilmu. Banyak ilmu tapi kasar berpinjaraannya dengan orang, berarti orang itu tidak memiliki tentara atau pengawal-pengawal. Kalau raja aja satu inilah, istri dua misalnya, anak dua, tapi pengawalnya cuma 2 orang, kerajaan besar lah, bukan dikatakan kerajaan itu. Jadi semakin tinggi derajat seseorang itulah dengan ilmunya, itu ditandakan dengan orang itu bersifat lemah lembut. Wal hilmu waziruhu, bersifat lemah lembut itu kata Rasul adalah wazirnya, tentara-tentaranya atau menteri-menterinya seorang raja. Wal aqla daliluhu, akal itu adalah dalilnya. Wal amalu qayyimuhu, amal daripada ilmu itu adalah penegak. Warifku abuhu, berkasih sayang itu adalah bapaknya ilmu. Wallinu akhuhu, kata-kata yang lemah lembut itu akhuhu, saudaranya ilmu. Wasabru amiru junudihi, sedangkan sabar itu adalah pimpinan atau panglima perang daripada tentara-tentara. Nah, itu tadi untuk mengetahui diri kita inilah, kita bukan melihat orang nih, diri kita nih tadi. Apakah kita sudah melaksanakan yang namanya mati sebelum mati? Apabila masih merasa hidup, pasti akan menemui yang namanya sakaratul maut. Secara batinnya, secara lahiriah pun sama. Makanya ada orang itu mati tenang, Pak, dengan napas saja lagi. Dengan napas saja lagi kematiannya tadi. Makanya di dalam sifat 20, inilah sifat 20. Kesimpulan sifat 20 itu di wujud itu nyata pada yang namanya sifat hayat. Coba kalau orang belajar sifat 20.
Nyatanya daripada sifat wujud Allah Ta'ala itu nyata pada seluruh alam ini memiliki sifat hayat Allah Ta'ala yang dipinjami Allah Ta'ala. Nah, jadi hendak mengetahui diri kita ini tinggikah, rendahkah di sisi Allah, tergantung peletakan kita di dalam hati kita. Allah Ta'ala itu di mana letaknya? Dan tanda kita ini meletakkan Allah Ta'ala itu lebih tinggi ketimbang dunia apabila kita hati kita ini apabila kita selalu mendapatkan ujian, selalu tenang hati kita, tidak keluh kesah, pertanda Allah Ta'ala itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu hatinya itu selalu tenang dengan ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu akan membuat tenang. Berarti pertanda bahwasanya kita itu menempatkan Allah Ta'ala di dalam hati kita itu lebih banyak ketimbang dunia. Maka senilaian itu pula derajat kita di sisi Allah. Jangan memandalkan daripada amal ibadah. Jangan sangka-sangka. Ini bukan sangka-sangka, inilah masalah derajat di sisi Allah itu bukan sangka-sangka. Jadi ada orang tuh sekedar sholat 5 waktu, inilah sholat 5 waktu, tetapinya derajatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala ketimbang daripada orang tuh sholat tahajud banyak, mengajinya banyak, bersedekahnya banyak, tetapinya derajatnya di sisi Allah paling rendah. Dikarenakan apa? Karena dia meletakkan Allah Ta'ala tadi lebih rendah ketimbang dunia di dalam hatinya. Buktinya di mana? Di saat ada musibah atau ujian, keluh kesah, berarti lebih memandang kepada dunia. Kalau seandainya orang itu memandang kepada Allah di dalam hatinya tadi, pasti tenang dengan ada ujian-ujian Allah Ta'ala. Nah, itulah kenapa setiap orang beriman itu semakin derajatnya tinggi, semakin diuji Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala ingin memberitahu, membuka hati kita. Nah, ini pegangan hati kamu. Nah, di sini pula letak daripada derajat kamu di sisiku. Nah, itu gunanya ujian. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kepada kita menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita sebagai tempat yang paling tinggi daripada selain daripada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita husnul khotimah dengan berkah kita selalu menuntut ilmu agama sebagai Khalilul Mukmin, sebagai kekasih orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alam bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.